menjelaskan tentang kuatnya, kekuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badaniyah, ya, fisiknya, kekuatan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam tamul quwwah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahwasanya beliau adalah mempunyai fisik sangat sempurna kekuatannya fi a'dha'ihi, dan juga di semua anggota bagian tubuhnya, mulai dari tangan, kaki, dan semuanya. Itu sangat sempurna kekuatan yang Allah berikan kepada beliau. Kama annahu tamul quwwati fi huquqillah bimtithali awamirih, seperti mana Rasulullah SAW mempunyai kekuatan yang sempurna di dalam menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menjalankan perintah-perintah Allah wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangannya. Jadi perihal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sempurna, tidak ada yang membandingi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua makhluk Allah, sehingga disebutkan beliau mendapatkan tamul quwwah, kekuatan yang sempurna di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti, ya. Salah satu pembuktian di mana Sayyidatuna Aisyah yang menyaksikan bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinyatakan hatta romat qadamah, sampai ada terlihat, ya, pecah-pecah bagian samping kedua telapak kakinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Aisyah yang lain menyatakan kalau sudah sujud pada malam hari itu seakan tidak ada mau berdiri lagi. Artinya, wah, ini jangan-jangan sudah ila rafiqil a'la. Dan saking lawasnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kalau berdiri, begitu juga berdirinya itu lawas sekali, ya, lawas. Sampai ada beberapa sahabat itu, ya, mengikuti sholatnya Rasulullah SAW kalau bagian malam hari, ya, setelah membaca surah Al-Baqarah, dikira para sahabat, nah mungkin ini sudah selesai surah Al-Baqarah ini, mau ruku, tahu jadi sambung lagi sambung lagi berikutnya, sambung lagi surah berikutnya, begitu. Tapi barang tentu hal tersebut dilakukan dalam perihal salat yang sunnah, ya, salat yang sunnah. Kalau Rasulullah malam hari, yaitu dalam keadaan salat bangun, salat malam, yaitu Rasulullah SAW melaksanakan salatnya itu dilawaskan berdirinya, dilawaskan rukunya, dilawaskan sujudnya, bukan dilawaskan tanpa ada alasan. Berdirinya dilawaskan dengan menghabiskan beberapa surah daripada min suari Al-Quran, surah-surah Al-Quran, ya. Kemudian ketika sujud pun demikian. Dan salah satu pembuktian ketika sujud Rasulullah SAW itu lama sekali, karena memang di dalam sujudnya itu mendoakan umatnya, umat yang didoakan. Nah, untuk sebagai pembuktiannya, pernah pada suatu malam itu Rasulullah mendoakan Sayyidatuna Aisyah, ya, mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Allah maghfir li Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ujar Rasulullah, ampunkanlah dosa istriku Aisyah ini, baik itu dosa yang lampau, dosa yang akan datang, atau dosa yang kecil, dosa yang besar, atau dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak. Ampunkan dosanya ya Allah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah senyum-senyum manis di hadapan Rasulullah SAW, senyum-senyum manis. Ditanya sama Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ya Aisyah, asalanti,
wahai Aisyah, engkau senang dengan doaku? Kaget Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kaifalah? Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak senang? Engkau doakan aku. Yang mendoakan ini siapa? Ya. Yang mendoakan, yang aku senang ini, yang mendoakan aku ini siapa? Ya, Habibullah, makhluk terbaik yang doanya tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berang tentulah aku senang sekali, bingung benar aku ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "I'lani, ketahuilah wahai Aisyah, aku mendoakan umatku seperti mana aku mendoakan kamu." Masya Allah, aku mendoakan umatku di setiap sujud terakhir sholat malam itu seperti mana aku mendoakan kamu wahai Aisyah. Ternyata luar biasa. Dari situlah ketahuan kan, isi sujud terakhirnya itu mendoakan siapa? Bukan untuk kepribadian beliau, untuk kepentingan beliau, untuk kepentingan keluarga beliau, tidak, melainkan untuk umatnya. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarat. Ya, bahkan sampai terisak-isak tangisannya Rasulullah SAW. Dalam riwayat dinyatakan sampai meleleh air matanya Rasulullah kalau sudah berdoa, mendoakan umat itu. Meleleh air matanya, menangis. Ya, menangis. Ya, meneropong bagaimana keadaan umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi, kalau Rasulullah SAW itu memang yang ada dalam pikirannya adalah umatnya, karena untuk umatnya, ketujuh lawan umatnya, maka ketika di sakratul maut itu beliau Rasulullah SAW kan diberikan dua penawaran sama malaikat Israel. Ya Rasulullah, amunnya hendak wayahini, ya wayahini, amunnya hendak kaina-kaina, ya bisa kaina-kaina. Nanti ujar malaikat Israel. Kita kira-kira kalau kita diberi penawaran begitu tuh milih yang mana? Kata malaikat Israel, oh ini ada perintah dari Allah untuk mencabut ruh pian, tapi diberi penawaran sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pilihan, dua pilihan, boleh sekarang ini juga atau nanti, setahun kah atau 2 tahun begitu. Milih mana tuh? Pasti wah 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Rasulullah ketika disuruh milih, ya, dua pilihan tadi, mau sekarang atau nanti, ini perintah dari Allah. Saya cuma menyampaikan. Kata Rasulullah, kalau memang sudah Allah ridha dengan saya, harus saat ini juga lakukan malaikat, karena itu tugas kami. Luar biasa. Begitu dicabut ruhnya, cabut. Orang mukmin itu, jangankan Rasulullah, orang mukmin idza hadarahul maut busyira birahmatillah. Orang mukmin itu kalau dia hadir di sakratul maut, ya, udah di sakratul maut, maka yang dia lihat itu adalah keindahan, kenikmatan, kabar gembira buat dia. Tidak terasa. Ya. Ketika Rasulullah SAW dicabut ruhnya, Rasulullah menjerit. Kata Rasulullah, sakit ya malaikat Israel. Iya ya Rasulullah, memang begini. Yang diingat umatnya, bagaimana dengan umatku wahai Israel? Sampai sejauh itu pemikiran Rasul. Ya Israel, khaffif ala ummati wa thakkil alayhi. Allah, ajibnya. Pemimpin yang luar biasa. Khaffif ala ummati wa thakkil alayhi. Wahai Israel, ya, sampaikan dengan Allah, khaffif ala ummati, jangan sampai biar itu pas mengambil roh umatku itu mereka merasakan sakit seperti aku. Jangan, biarkan saja,
bebankan kepada saya. Sakil alayya, bebankan kepada saya. Bebankan kepada saya. Biar mereka umatku nanti itu tidak merasakan sesakit saya pada saat itu. Baik ya Allah ya Rasulullah, lapor sama Allah. Ya, kemudian turun lagi, kabul. Wahai ya Rasulullah, kabul. Kabul. Arti kabul diterima. Masya Allah. Ini sudah umatnya itu berikutnya sudah santai-santai ya, asalkan iman dia kepada Allah, iman kepada Rasul, musyrifah berahmatillah, dia akan ditampilkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan sakit. Ini berkat siapa? Berkat permohonannya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakil alayya wa khafif alayya. Ringankan beban ini kepada umatku dan ditimpakan kepada saya. Cukup biar bebankan kepada saya aja. Sakitnya sakratul maut tadi. Allahu Akbar. Luar biasa makanya. Hadisnya kuat ini. Ya Rasulullah SAW, apabila seorang mukmin yang bujur-bujur iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, di saat dia sakratul maut tidak bakal merasakan pedih dan dahsyatnya dicabut ruh. Kenapa? Busyira, dia diberikan kabar gembira dari rahmat Allah, dari Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Diperlihatkan surga, diperlihatkan gazebo di surga, ada gazebo-gazebonya, ada bidadari-bidadarinya, ada sungainya, ada ini itunya. Lupa dengan sakitnya tadi itu. Subhanallah, luar biasa.